Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi. Teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran dan juga strategi apa yang kita bisa lakukan di saat market seperti sekarang. So, langsung aja kita masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat bahwa IHSG hari ini sempat turun gitu terus keangkat naik. Ya bagus sih sebetulnya candle hammer, cuman sayang banget dia nggak nutup gapnya. Nah kalau teman-teman perhatiin waktu gua analisa kemarin, dia berpotensi turun ke 6.630 ya kalau misalkan ini, tapi dia bikin hammer nih, yang dimana hammernya dia kalau si IHSG besok berhasil naik di atas 6.870, dia berpotensi menguat sampai 6.900an ya ke MA 200. Tapi kalau nggak berhasil ya mungkin bisa turun ke 6.600. Dan menurut gua penurunan IHSG hari ini tanggung gitu. Nah di TradingView kan nggak kelihatan ya. Kalau di Stockbit nih kelihatan nih teman-teman, bahwa di 20 Juli itu dia ada gap. IHSG ini ada gap nih di sini ya teman-teman, lihat tuh loncat ya. Dan penurunannya dia nih sayang banget, tanggung. Nggak nutup gapnya tuh, dikit lagi nih nutup gap. Nah padahal di 6.737 dia bisa nutup gap. Jadi ini tanggung, ini high-nya itu di 6740, sedangkan dia turun tadi cuman sampai 6747, padahal dikit lagi aja, dikit lagi nutup gap. Jadi tanggung sih gitu sebetulnya, sayang banget ya teman-teman. Nah tapi berpotensi, dia tetap berpotensi untuk menguat sampai kurang lebih di MA 200 nih, yang garis hitam yang di sini di 6.945 berpotensi. Tapi kalau emang besok dia turun lagi, berpotensi nutup gap juga, atau dia bisa turun ke 6.600. Nah, kita nggak tahu, maka dari itu yang kita paling ngerti adalah ya kita disiplin sama trade plan-nya kita, simpelnya seperti itu. So sekarang kita langsung aja masuk ke chart yang kita mau bahas, yaitu saham PNBS. Jadi saham PNBS juga udah gue pernah analisa ya, dan hari ini dia breakout teman-teman, perhatiin dia breakout dan volumenya meningkat dari volume penurunan tak lama-lama meningkat. Jadi ini kelihatan bahwa ini diakumulasi sebenarnya dari sini sampai sini sampai sini, dan dia breakout, cuman sayangnya emang breakoutnya itu enggak terlalu bagus karena ada shadow panjang di sini ya, shadow panjang. Karena di market seperti sekarang ini lebih mengeri kalau misalkan ternyata false breakout. Tapi ya kalau udah seperti ini kan close dia udah bagus ya di atas neckline. So kalau misalkan untuk entry PNBS, plan gua sih seperti ini, buy on weakness-nya, tunggu dia turun sampai ke 92 maksimal, baru kita entry gitu. Potensinya dia besok turun dulu sampai 92 ya. Terus kita bisa TP terdekat itu di 100 sini nih, 102 atau di 100 lah ya. Stop lossnya kalau dia jebol under 90. Jadi ini main set aja 92, target di sini 100, stop loss under 90. 8988 udah harus stop loss gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat, coba stokastik menarik, golden cross, MACD juga menarik. Coba kita lihat ke broksumnya si PNBS. Big Akum, hari ini Big Akum yang beli PD sama AZ gitu ya. Jadi ini masih Big Akum dan polanya menarik, ini baru-baru golden cross kelihatan ya teman-teman. Golden cross nih MA 100 ke 200, MA 50 ke 200 ya. Coba kita lihat juga untuk PNBS. Foreign distribusi 1M, tapi berarti domestik yang mainin ini ya 8,3 M, 8,2 M, average-nya 93. Jadi besok kalau kita dikasih 92 ya bagus gitu ya teman-teman. Under 90 stop loss 8988 gitu ya. Itu plan gua, tapi menurut teman-teman gimana? Lanjut ke saham berikutnya tuh BRMS. Bumi ya, Bumi Resource, bukan si buminya, BRMS. Nah, dia itu berpotensi nutup gap. Ini ke gap yang udah gua kotakin. Nah, gapnya belum ketutup banget. Nah besok dia berpotensi sampai 178. Tapi kalau dia besok breakout dari 178, dia berpotensi menguat sampai 196 ya, 195 gitu teman-teman, 195. Nah kalau kita mau entry BRMS jangan FOMO ya. Dia kan hari ini naik 13%. Hopefully besok dia turun dulu lah, retrace gitu ke 163. Coba kita lihat kalau stokastik dan MACD ini menarik karena dia golden cross. Tapi kalau dari candle emang dia masih berada di under semua MA-nya.
Jadi paling dia kenaikannya kalau dia belum berhasil breakout MA50 dia bisa turun lagi seperti itu. Coba kita lihat broksumnya si BRMS. BRMS hari ini normal akum ya. SQ beli 20,3 miliar gitu. MG juga beli 8,4. Kita lihat foreign untuk BRMS. Foreign masih distribusi terus nih saham dari tanggal 4 Oktober sampai 17 distribusi terus gitu ya. Nah, jadi SQ beli, MG beli. Nah, untuk BRMS sendiri emang dia berhasil close di atas MA20. MA20 itu di 161. Tapi kalau kita mau entry ya kurang lebih kita ikutin harganya mereka nih 168 supaya nggak ketinggalan jauh dari harga mereka. Jadi tunggu dia besok retrace ya. Retrace sampai 164 juga boleh sih. Ya, tapi kayak kalau mau ikutin best price ya 168 gitu. Jadi seperti ini plannya kita. Kalau dia retrace ke 164 pun masih sangat oke gitu teman-teman. Tapi kalau mau best price ya 167 168 lah ya. 167 168. Stop lossnya jelas jebol dari 160 jual 155 lah stop loss seperti itu. Teman-teman BRMS gimana? Menarik gak? Lanjut ke saham berikutnya KLBF. Nah, KLBF ini juga sama ya, dia hari ini berhasil nge-breakout nih dari analisa kita kemarin. Dia breakout gitu ya kan, kita nungguin kalau dia breakout 1910 gitu ya, 1910. Hari ini udah breakout dan berhasil close di atas support dia di sini di 1930. Target terdekatnya bisa ke 1975 atau target cup and handle dia bisa sampai ke 2000 gitu teman-teman. Apakah KLBF bisa? Nah, kalau dari MACD kelihatan dia mau golden cross, dari stochastic kelihatan akan melemah dulu sedikit tuh. Apakah bisa? Kalau misalkan dia mau melemah sedikit, kita tunggu di 1900 boleh banget. Ya, jadi kita tunggu dia retrace sedikit, kita jual di sini boleh. Seperti itu untuk KLBF. Nah, coba kita lihat broksumnya si KLBF ya teman-teman. KLBF hari ini normal distribusi. Kita lihat ya. Nah, normal distribusi CS, tapi yang mulai beli ini si OD 30 miliar, AK 19 miliar, average dia kurang lebih 1890 ya. Jadi besok kalau misalkan dia turun dulu ke 1900 menurut gue oke banget. Coba kita lihat juga foreignnya di distribusi ya, distribusi. Wah, hari ini volumenya foreign nih gede nih, buangan 135 miliar, beli 134 miliar. Wah, menarik, ngadu jual beli. Tapi volumenya dia tinggi ya teman-teman, lihat tuh ya, jelas tinggi sih. Nah, apakah KLBF menurut teman-teman menarik? Silahkan komentar juga ya. Stop lossnya ya sementara kalau dia jebol dari 1900, jadi 1880 udah boleh. Tapi kalau emang mau lebih ini ya sebetulnya dia masih sangat aperan sih. Jebol 1830 lah baru stop loss. Kalau itu kayaknya ketipisan banget. Seperti ini sih. Menurut teman-teman seperti apa? Lanjut ke saham berikutnya itu INDF, Indofood ya. INDF ini yang menarik adalah waktu itu kan gue gambarin hindari dulu INDF karena dia bikin pola head and shoulders ya, tak gitu ya. Kalau ini hampir double top tapi ini head and shoulders nih, shoulders head shoulders. Jebol targetnya sampai sini nih 6.350. Ternyata waktu udah mau 6.350 langsung gap down jauh sampai sini. Jadi dia jauh nih, dan dia waktu itu gue kotakin di sini tuh target dia penurunan sampai sini nih support. Beneran dia hari ini mantul ya di sini, naik 1%, volumenya cukup baik sih menurut gua. Dan kalau kita lihat stokastiknya udah golden cross, MACD-nya juga udah golden cross. Kita bisa gunakan ini sebenarnya sebagai technical rebound ya. Technical rebound targetnya si INDF kalau misalnya kita lihat dari sini itu bisa dilihat dari support yang di sini kita tarik, dan ini juga resistance ya. Jadi target INDF berpotensi menguat sampai ke 6.250 ya. Tapi kalau kita entry kayaknya ya nggak menarik banget karena tipis gitu ya, cuan 3% ya. Tapi lumayan sih. Tapi apakah risk and rewardnya cocok menurut teman-teman? Stop lossnya kalau dia jebol dari support yang di sini. Jadi kalau jebol dari 6.000 ya stop loss dulu. Oke, target dia bisa menguat sampai 6.250. Menurut teman-teman menarik gak sih untuk INDF ini?
Nah, kalau kita entry, coba kita lihat Broxum-nya INDFD. Normal akum, big akum, tapi BK buang barang, CS beli. Average mereka tuh yang paling bagus 6.100. Jadi kalau 6.100 ya kita BOW harga kita bareng sama big money. Risk and rewardnya 1 banding 1,6 ya. Risiko 2%, take profit 3%. Menarik gak sih? Coba kita lihat di distribusi ya, masih distribusi. Silahkan komentar menurut teman-teman gimana. Lanjut saham berikutnya Friend juga baru-baru downtrend ya. Nah, tapi yang menarik adalah si Friend lagi berada di supportnya. Nah, teman-teman, Friend ini downtrend berada di supportnya. Nah, kalau misalkan dia jebol support di sini, dia berpotensi sampai ke sini nih, 68. Kalau pokoknya dia jebol dari 70, dia bisa ke 68. Kalau jebol lagi, bye-bye. Saya goodbye dulu sementara untuk Friend. Karena ini berbahaya. Tapi kalau besok ternyata ada technical rebound dari 70, dia rebound dengan volume yang cukup signifikan, gede gitu misalnya, ya menarik banget untuk Friend. Berarti ada flow masuk gitu ya, ada dana masuk yang gede sampai Friend ini. Coba kita lihat stokastik sih udah berada di jenuh jual gitu ya. Mau golden cross, apakah bisa golden cross kita nggak tahu, tapi MACD masih terus melemah. Coba kita lihat Broxum si Friend netral aja hari ini. SQ beli dan volume menurut gue kecil, net value juga cuman segini. Coba kita lihat juga Friend masih di distribusi. Jadi bagi yang teman-teman mau entry Friend, menurut gue emang sekarang dia emang ada di supportnya. Aliran buy on weakness biasanya beli, tapi belum tentu ya. Maksudnya jangan main beli-beli aja market seperti sekarang ini, tunggu dia rebound dulu. Rebound hijau dengan volume signifikan baru. Karena targetnya dia kalau misalkan dia rebound, dia bisa ke 80. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Lagi-lagi disclaimer on teman-teman, jangan jadiin patokan ini sebagai jual atau beli. Tetap teman-teman harus lakuin research lagi supaya teman-teman makin ngerti alasannya kenapa teman-teman beli dan teman-teman jual. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Dan jangan sungkan-sungkan untuk komentar jika ingin merequest saham apa. So teman-teman, terima kasih. Salam cuan. Bye bye.